Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di channel Big Heart ini. Channel yang keren dan kekinian. Semoga channel ini bisa ikut berkontribusi bagi kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri ilmuwan muslim yang telah berjasa bagi ilmu pengetahuan. Pemikiran dan tulisan mereka telah menjadi rujukan bagi keilmuan di seluruh dunia. Sebelum kita lanjut, mari subscribe bagi yang belum, kasih like dan bisa juga share agar kita semua ikut dalam berbagi ilmu ini. Terima kasih. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peradaban manusia, melalui perannya dalam mengembangkan ilmu matematika dan meletakkannya sebagai dasar-dasar ilmu aljabar. Peranan ini turut mendorong kebangkitan ilmu matematika yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan alam dan teknologi, karena ia laksana roh pada jasad. Kelahiran dan riwayat hidupnya. Dia bernama Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah 780 Masehi di daerah Khwarizmit di Asia Tengah. Dia wafat di Baghdad pada tahun 232 Hijriah 847 Masehi, sekalipun sebagian literatur menyatakan bahwa dia wafat pada tahun 235 Hijriah 850 Masehi. Kehidupannya secara detail tidak diketahui secara persis, akan tetapi ia terkenal pada masa Khalifah Al-Mamun dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara para ilmuwan pada masanya. Dia kemudian menjadi direktur Darul Hikmah dan termasuk salah seorang astronom terkemuka di Baghdad. Penemuan ilmiah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki beberapa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang dikarang di bidang matematika, menghitung, aljabar, dan geometri, astronomi, geografi, dan musik. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari dua khalifah, Al-Mamun dan Al-Watsik, sehingga keduanya menyerahkan tugas-tugas penting kepadanya dan mendelegasikannya untuk mengadakan riset ilmiah dan tugas-tugas khusus. Sebanyak 50 buku dalam bidang ilmu tersebut ditulis atas nama Al-Khwarizmi, akan tetapi kebanyakan dari buku itu telah hilang sekalipun sebagian peneliti di barat mengatasnamakan Al-Khwarizmi pada buku-buku yang ditulis oleh Musa bin Syakir, karena telah tercampur antara nama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi dan Abu Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir, salah seorang tiga bersaudara dari Bani Musa. Penemuan di bidang matematika. Al-Khwarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku tentang angka-angka itu, sebagaimana dia menulis sebuah buku yang tidak pernah ada sebelumnya dalam ilmu hitung dengan membuat bab-bab di dalamnya. Buku ini merupakan buku matematika pertama yang masuk ke Eropa setelah diterjemahkan oleh penerjemah berkebangsaan Inggris, Adelaide of Bath, dan selama berabad-abad lamanya buku tersebut menjadi rujukan para ilmuwan, bisnisman, dan insinyur. Orang-orang Eropa menuliskan nama Al-Khwarizmi sebagai penulis buku itu dengan versi yang berbeda-beda, diantaranya Guaresmo, algoritmi, dan algoritmus. Akan tetapi yang paling terkenal dari nama-nama ini dan dipakai selama berabad-abad adalah algoritmi. Penemuan di bidang aljabar. Ilmu aljabar adalah ilmu peninggalan Arab Islam dan karya dari Al-Khwarizmi. Dia telah menggagas ilmu ini dan menjadikannya sebagai ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu hitung. Dia telah membuat nama ini yang mudah dikenal oleh semua bahasa. Asal mula penamaannya adalah bahwa ketika dia menggagas ilmu aljabar, dia menulis sebuah buku penting yang berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Akan tetapi kata yang pertama lebih identik dengan nama ilmu ini, sehingga disebut aljabar. Buku Al-Jabar wal Mukabalah, aljabar berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya yang pertama seperti menguraikan angka pecahan. Adapun artinya dalam istilah matematika adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaiannya. Sedangkan al-mukabalah,
Persesuaian, artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu nilai. Seorang pakar matematika terkemuka, Abu Kamil Syuya bin Aslam menegaskan dalam bukunya Kitab Al-Washaya bil Mukabalah bahwa Al-Khwarizmi adalah orang yang pertama kali menggagas Al-Jabar. Al-Khwarizmi sendiri menyebutkan dalam pengantar bukunya bahwa Khalifah Al-Mamun yang memerintahkan untuk menulis buku ini dan dia selalu memotivasinya. Maka dari itu, tidak benar apabila ada yang mengatakan bahwa ilmu Al-Jabar telah ada di tangan orang lain selain Al-Khwarizmi, tentu dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu bahwa munculnya ilmu Al-Jabar memerlukan perpaduan antara sistem penjumlahan angka-angka India dengan kaidah dan teori arsitektur sebagaimana yang dikembangkan oleh bangsa Yunani. Jadi Al-Jabar tidak mungkin ada sebelum Al-Khwarizmi. Adapun ilmu Al-Jabar ini ada di mana-mana, maka ini bukan berarti bahwa penemuan Al-Khwarizmi hanya sekedar mengoptimalkan hasil yang ada. Sebab munculnya ilmu ini yang telah menciptakan revolusi besar bagi ilmu-ilmu lainnya yang memerlukan kejeniusan. Hal itu dikarenakan Al-Jabar yang telah ada sebelumnya tidak sesederhana yang kita kenal seperti saat sekarang. Sebelumnya, rumus-rumus Al-Jabar tidak pernah ada. Untuk mengganti sesuatu atau akar dan perempatannya ditunjukkan dengan kata harta. Misalnya Al-Mu adalah persamaan. 2S plus 5S sama dengan 7 sebelumnya ditulis seperti ini. 2, harta, 5, sesuatu, sama dengan 7 akan tetapi cara seperti di atas ini sangat sulit dan tidak dapat dibandingkan kemudahannya dengan cara yang ada sekarang, yaitu sebagai berikut. 2S2 plus 5S sama dengan 7, 2S2 plus 5S7 sama dengan 0, 2S plus 7, S1, sama dengan 000, S sama dengan 1, S sama dengan 3,5, 2 plus 7 S1. Al-Khwarizmi membuat 6 contoh persamaan yang secara global dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Harta yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan. 1S2 sama dengan C2. Akar yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan, BS sama dengan C3. Harta yang sama akarnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan. 1S2 sama dengan BS4. Harta dan akar yang sama jumlahnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan. 1S2 plus BS sama dengan C5. Harta dan jumlah yang sama akarnya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan. 1S2 plus C sama dengan BS. 6. Akar dan jumlah yang sama hartanya, atau yang sekarang dinyatakan dengan persamaan, BS plus C. Dia menjelaskan bagaimana menyelesaikan contoh soal-soal seperti di atas dengan secara jelas. Selain itu, juga menulis dalam bukunya tata cara menyelesaikan persamaan pada peringkat kedua yaitu dengan tata cara geometri. Kitab Al-Jabar wal Mukabalah sangat berarti secara ilmiah dan memiliki sejarah yang besar. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert of Chester agar menjadi salah satu pendorong bagi kebangkitan keilmuan Eropa. Anehnya, ahli sejarah barat menyatakan bahwa lafaz Al-Jabra berasal dari nama Geber yang merupakan penyimpangannya ke dalam bahasa Latin dari nama astronom Andalusia, Jabir al-Ashili. Ini tentu kesalahan yang sangat menggelikan, karena Jabir hidup 2 abad setelah Khwarizmi. Penemuan di bidang trigonometri. Al-Khwarizmi mempelajari hitungan trigonometri dan mengadakan penelitian tentangnya. Dia adalah orang yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel trigonometri Arab, yang di dalamnya juga terdapat sinus dan tan. Tabel-tabel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Penemuan di bidang ilmu falak, astronomi. Al-Khwarizmi ikut andil dalam mengukur lingkaran bumi yang dilakukan pada masa Khalifah Al-Mamun. Pengukuran ini dilakukan dengan cara menggunakan ilmu astronomi. Untuk tujuan itulah dibentuk 2 tim yang terdiri dari para ilmuwan, salah satunya mengarah ke utara dan satunya mengarah ke selatan pada garis lintang yang sama. Setelah itu,
Masing-masing tim menentukan garis bujur di tempat tibanya dengan cara mengukur ketinggian bintang kutub. Dari dua pengukuran itu, para ilmuwan Muslim kemudian menghitung derajatnya yang pada gilirannya dipergunakan untuk menghitung lingkaran bumi dan separuh wilayahnya dengan penelitian yang melebihi pengukuran yang dilakukan oleh ahli matematika Yunani Alexandria, Eratosthenes. Akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh Al-Khwarizmi dalam pengukuran ini tidak diketahui secara pasti. Al-Khwarizmi juga membuat diagram astronomi seperti yang dimuat dalam bukunya AS Sanad yang terkenal itu.